Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita kita. Kemarin kita sudah menceritakan tentang sebab terjadinya perang Khandaq atau sering disebut sebagai perang Ahzab. Untuk kawan-kawan yang belum menyimak tentang pemicu terjadinya perang Ahzab, silakan simak di part pertama perang Khandaq. Nanti link akan saya pin di pojok kanan atas ya. Oke, perang Khandaq itu pada intinya terjadi karena dendam atau kebencian orang-orang Bani Nadir, yaitu orang-orang Yahudi yang bermukim di Madinah, yang pada intinya mereka itu melanggar perjanjian damai atau piagam Madinah, sehingga mereka diusir dari Madinah. Dan kemudian muncul kebencian dari dalam hati orang-orang Bani Nadir ini, sehingga memprovokasi orang Quraisy, orang Ghatafan, dan juga kaum mereka sendiri. Karena kaum atau orang-orang Yahudi di Madinah atau di sekitar Madinah itu cukup banyak ya. Di antaranya adalah Bani Quraidah, kemudian Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Bani Qainuqa itu tinggal di dalam kota, sedangkan Bani Nadir dan Bani Quraidah itu tinggal di luar kota, yaitu di dekat daerah perbukitan yang tanahnya subur, dan mereka adalah penghasil kurma ya. Mereka memiliki kebun kurma yang luas, sehingga Bani Nadir dan Bani Quraidah ini terkenal sebagai Yahudi yang kaya dan kuat tentunya, karena zaman dahulu kekayaan itu merupakan salah satu kekuatan buat mereka ya. Kemudian di samping itu juga terdapat suku-suku kecil seperti Bani Kohmam, Bani Masikah, Bani Zaura, Bani Misayah, Bani Akan, Bani Hajar, Bani Said Alat, Bani Luqomkah, dan Bani Salabah. Sebenarnya yang sebelumnya mendominasi kehidupan di kota Yasrib atau yang disebut sebagai kota Madinah itu dulu namanya Yasrib ya. Baik secara ekonomi, politik maupun intelektual, mereka lah yang mendominasi. Dan sebagai tambahan ya, ternyata dari kalangan orang-orang Yahudi itu sudah mengetahui nubuatan tentang nabi terakhir, yaitu nabi yang akan muncul di kota yang banyak kebun kurmanya dan kemudian dikelilingi oleh batu hitam, bukit ya. Jadi mereka berkumpul di kota Yasrib untuk menunggu kedatangan dari nabi terakhir ini. Akan tetapi yang terjadi adalah mereka membenci Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Bani Israel lah yang pantas, atau dari kalangan mereka sendiri yang pantas menjadi nabi, sedangkan Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Sehingga ya begitulah ya, karena memang secaranya seperti itu, bahwa mereka itu membenci para nabi dan ingin membunuh nabi-nabi utusan Allah. Sebenarnya pengusiran orang-orang Yahudi sebelum pengusiran Bani Nadir itu sudah pernah ya, yaitu Bani Qainuqa yang sama kasusnya, yaitu pelanggaran terhadap piagam Madinah. Yaitu pada waktu itu Bani Qainuqa itu memang tukang bikin onar, bahkan sampai mengganggu wanita muslim untuk menyuruhnya melepaskan hijab, dan sampai-sampai membuat jebakan, dan kemudian hijabnya wanita muslim tersebut sampai terlepas ya, dan kemudian ada satu muslimin yang membela. Akan tetapi malah kemudian dikeroyok oleh mereka, dan sampai akhirnya, dan karena memang kebencian dari Bani Qainuqa ini sudah nampak terang-terangan, Rasul pun kemudian memerintahkan untuk memerangi Bani Qainuqa, dan kemudian hal yang sama, yaitu pengepungan terhadap orang-orang Bani Qainuqa, yang berakhir juga mereka menyerah
dan kemudian diusir dari kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu memang walaupun posisi muslimin itu semakin kuat, akan tetapi posisinya masih genting ya, karena habis dari pengusiran Bani Nadir, mereka itu memprovokasi orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi juga, dan juga orang-orang Ghatafan untuk menyerang ke Madinah. Dan juga di dalam Madinah sendiri masih ada orang-orang Yahudi yang ya banyak sekali para munafikin yang masih tinggal di Madinah. Dan juga masih ada Bani Quraidah yang merupakan sekutu lama dari Bani Aus. Bani Aus ini merupakan saudara dari Bani Khosraj ya, kalau misalkan ditilik dari leluhur-leluhur mereka itu berasal dari satu rumpun. Akan tetapi pada waktu di Madinah itu sering sekali terjadi peperangan antara Bani Aus dan Bani Khosraj. Dan kabilah-kabilah Yahudi inilah pendukung kedua belah pihak. Jadi Bani Quraidah itu mendukung Bani Aus, sedangkan Bani Kainuqa dan Bani Nadir itu mendukung Bani Khosraj. Dan pemimpin dari Bani Aus ini adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Akan tetapi walaupun mereka adalah sekutu dari Bani Aus, kejadian 2 kali pengusiran dari Bani Yahudi itu cukup menimbulkan kegentingan kondisi di Madinah, yang artinya selain bersiap menghadapi gempuran pasukan sekutu dan juga harus menghadapi permasalahan internal di Madinah yang belum kondusif. Sebenarnya kalau mengacu kepada perjanjian atau piagam Madinah, seharusnya Bani Quraidah itu ikut membantu kaum muslimin dalam menghadapi serangan dari luar. Akan tetapi kita akan melihat dari sifat-sifat mereka, yaitu yang selalu mencari keuntungan sendiri, dan pastinya kekhawatiran munculnya pengkhianatan dari Bani Quraidah juga pasti ada. Dan tentunya apabila Bani Quraidah itu berkhianat, maka yang paling terpukul adalah sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Karena sudah bertahun-tahun, bahkan kalau diceritakan di sejarah itu puluhan tahun ya, Bani Quraidah itu bersekutu dengan Bani Aus dalam menghadapi Bani Khosraj dan sekutunya juga. Artinya sudah muncul persahabatan antara Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dan orang-orang dari Bani Quraidah. Dan tentunya harapannya Sa'ad bin Mu'ad adalah kembali menjadi sekutu untuk menghadapi pasukan koalisi yang datang dari luar. Oke, kita kembali ke perang Khandaq. Di zaman dulu pun pasukan intelijen itu juga sudah ada. Jadi kaum muslimin dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sudah mendengar adanya pergerakan 10.000 pasukan koalisi ke Madinah. Tentunya dengan jumlah yang sebegitu banyaknya, kalau misalkan di atas kertas pasukan muslimin bakal dilibas oleh pasukan-pasukan Quraisy, pasukan Ghatafan, pasukan Bani Nadir, dan pasukan koalisi lainnya yang mereka menggunakan pasukan berkuda, kemudian persenjataannya lengkap, dan juga banyak pasukan-pasukan bayaran yang ikut di dalam koalisi tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk membahas bagaimana strategi untuk menghadapi pasukan koalisi yang akan datang menyerbu Madinah. Begitulah kepemimpinan Rasulullah. Dan apabila tidak ada wahyu yang turun, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah dan menentukan langkah yang harus diambil. Dan di dalam musyawarah tersebut muncul nama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia ya. Dia menceritakan tentang strategi untuk menghadapi pasukan berkuda, karena di dalam pasukan koalisi dari kafir Quraisy dan Ghatafan itu banyak sekali pasukan kavaleri
dan pasukan unta juga ya, itu akan sangat menyulitkan untuk kaum muslimin yang rata-rata adalah infanteri. Jadinya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu mengusulkan untuk membuat parit yang bisa menghalangi laju pasukan berkuda yang akan datang. Yang sebagai komando dari pasukan kavaleri kaum Quraisy adalah Khalid bin Walid, dan juga di dalamnya ada Ikrimah dan juga Amr bin Wud yang memang sudah dari dulu terkenal sebagai jagoan pendekar ya. Tentunya kalau misalkan pasukan kavaleri bisa menerjang sampai garis depan, ya bisa dipastikan bahwa akan banyak sekali jatuh korban dari pihak muslimin. Dan juga mempertimbangkan landscape dari kota Madinah yang di sebelah kanan kiri merupakan perbukitan batu hitam ya, yang tentunya sangat sulit sekali untuk pasukan berkuda naik ke atas. Dan di belakangnya adalah kebun-kebun dan permukiman yang padat, yang di situ juga ada pemukiman kaum Bani Quraidah, sehingga akhirnya disepakatilah untuk menggali parit di jalur utara dari kota Madinah. Dan adapun panjang dari parit tersebut itu mencapai 5,5 kilometer ya, dan lebarnya itu 4,6 meter dan kedalamannya mencapai 3,2 meter. Jadi cukup lebar dan cukup dalam ya. Itu efektif sekali untuk menghadang laju dari pasukan berkuda, karena 4,6 meter itu lumayan cukup lebar ya. Kemungkinan hanya kuda-kuda yang paling hebat saja yang bisa loncat, tapi kalau misalkan untuk sebagian kuda itu pasti akan jatuh ke dalam lubang dari parit tersebut. Dan proyek penggalian parit ini bukanlah proyek yang ringan ya, karena di bulan Ramadan pada waktu itu adalah musim dingin. Bagaimana suhu dingin itu menyerang, dan kemudian harus menggali parit. Dan juga sebagian besar dari muslimin itu adalah bukan orang-orang yang kaya yang bergelimang dengan harta sehingga mudah untuk mendapatkan makanannya. Banyak juga yang kelaparan. Bahkan ada suatu cerita ketika para sahabat mengganjal perutnya dengan batu dan kemudian mengeluh kepada Nabi Muhammad. Ada suatu cerita yang lucu ya, ketika sahabat mengatakan bahwa karena lapar mereka menggunakan batu untuk mengganjal perutnya, dan kemudian responnya Nabi adalah memperlihatkan bahwa Nabi itu sudah menggunakan 2 batu, yang artinya dalam kondisi lapar dingin itu harus menggali parit yang pada proses penggaliannya itu ada mengalami beberapa kendala, seperti batu yang keras untuk dipecahkan sehingga menghalangi penggalian parit. Dan juga ya, salah satunya adalah orang-orang munafikin masih beroperasi dan mereka enggan membantu, bahkan hanya sekedar ngomel, kemudian mereka tidak ikut membantu penggalian parit. Itu para munafikin yang seperti itu masih ada ya. Dan melihat kondisi tersebut, Rasulullah pun tetap membakar semangat dari para muslimin untuk meneruskan penggalian parit tersebut. Dan pada suatu ketika para sahabat menemukan batu yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian mereka menghadap Rasulullah, dan kemudian Rasulullah turun tangan untuk membantu memecahkan batu tersebut. Muncullah suatu keajaiban yang mukjizat ya. Rasulullah dibukakan tentang masa depan, yaitu Persia, Yaman, dan satu kota yang besar yaitu Syam, yang pada waktu itu dikuasai oleh Romawi, itu akan jatuh ke tangan muslimin. Namun orang munafikin itu menganggap hal itu sebagai tipu daya dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Seperti itulah tingkah laku para munafikin ya. Sangat-sangat menjengkelkan sekali. Akan tetapi para sahabat tetap teguh pendirian dan selalu percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga proyek dari penggalian parit
untuk menghalangi pasukan kavaleri dari pasukan koalisi itu selesai dalam waktu 6 hari, atau ada diceritakan di tempat lain itu ada 9 hari selesai ya, dalam kondisi lapar, musim dingin, dan para munafikin yang selalu membuat kesal. Ya demikian tadi ya, persiapan kota Madinah untuk menyambut kedatangan dari pasukan koalisi yang hendak menghancurkan muslimin dan kota Madinah. Kita jumpa lagi minggu depan untuk menceritakan tentang jalannya perang Khandaq dan apa yang terjadi dengan suku Quraidah, satu-satunya kabilah Yahudi yang masih ada di kota Madinah. Jadi demikian ya kawan-kawan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya, cerita kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya Allah lah pemilik kebenaran sejati. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.